Ling Yihang dan Ling Feng, dua pahlawan yang tak tertandingi. Mungkin para wasit juga berpikir demikian, sehingga mereka sengaja menempatkan pertarungan antara Ling Yihang dan Ling Feng di bagian akhir. Tentu saja, duel antara Ling Xiao dan Ling Feng juga terjadi agak jauh ke belakang. Jika Ling Xiao, sang kuda hitam, diberi kesempatan untuk melangkah lebih jauh, permainan akan menjadi lebih seru. Ling Xiao tidak mengecewakan mereka. Sebelum bertemu Ling Feng, dia memiliki rekor kemenangan beruntun dan bahkan mengalahkan beberapa orang di peringkat 10 besar Aula Elit. Popularitasnya juga meningkat. Akhirnya, setelah Ling Xiao mengalahkan semua orang di peringkat 10 besar kecuali Ling Yihang dan Ling Feng, dia bertemu dengan Ling Feng. Pertandingan terakhir adalah antara Ling Xiao dan Ling Yisui. Namun, itu tidak berlangsung lama. Setelah hanya 3 langkah, Ling Yisui secara sukarela menyerah. Penglihatan Ling Yisui sangat tajam sehingga dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan gangki, dia tidak akan pernah menjadi lawan Ling Xiao. Tidak ada gunanya membuang gangki untuk pertarungan semacam ini. Sekarang seru sekali. Ling Feng dan Ling Xiao sama-sama mengalahkan Ling Yisui. Mereka seimbang. Omong kosong macam apa ini? Mereka seimbang? Kakak senior Ling Feng mengalahkan mereka dengan kekuatannya, tapi Ling Xiao hanya dibiarkan begitu saja. Benar, dengan kekuatan Ling Xiao, bagaimana mungkin dia bisa menang hanya dalam 3 langkah? Ling Yisui mungkin mengira dia memiliki poin yang cukup, jadi dia sengaja mengakui kekalahan. Benar saja, kebanyakan orang masih berpikir bahwa Ling Feng yang menggunakan gangki lebih kuat. Adapun Ling Xiao, rentetan kemenangannya berakhir di sini. Ling Xiao, berlututlah dan akui kekalahan. Aku tidak akan menyakitimu. Jika tidak, kau harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama sebulan, dan kau bahkan tidak akan bisa berpartisipasi di babak final. Saat ini, hanya tersisa 3 duel lagi sebelum permainan berakhir. Mereka adalah Ling Xiao versus Ling Feng, Ling Feng versus Ling Yihang, dan Ling Yihang versus Ling Xiao. Sekalipun Ling Xiao kehilangan segalanya, dia masih bisa maju. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mencegah Ling Xiao berpartisipasi di babak final adalah dengan melukai Ling Xiao secara serius dan membuat Ling Xiao benar-benar berhenti berpikir. Ling Feng sama sekali tidak menganggap serius Ling Xiao, terutama setelah mengalahkan Ling Yisui. Menurutnya, di seluruh Aula Elit, hanya Ling Yihang yang pantas menjadi lawannya. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Awalnya aku hanya ingin mengalahkanmu, tetapi karena kau begitu kejam, maka aku akan membiarkanmu terbaring di tempat tidur selama sebulan." Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak bermaksud memperdalam kebenciannya, tetapi kekejaman pihak lain membuatnya berubah pikiran. Saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali jika mereka menyinggung saya. Jika seseorang menyinggung perasaan saya akan membalasnya. Kata-kata Ling Xiao tiba-tiba membuat Ling Feng marah. Anak ini bahkan berani tidak menghormatinya sekarang. Dia bahkan tidak memikirkannya. Kamu akan membuat orang tidak bisa berpartisipasi di babak final, dan mereka masih menghormatimu? Bukankah itu tindakan yang bodoh? Para penonton di luar lokasi acara juga terkejut. Aku berpikir dalam hati bahwa Ling Xiao jelas telah melihat betapa menakutkannya Ling Feng, namun dia masih berani menghadapinya. Jika dia tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya, itu tidak dapat dibenarkan. Percuma saja banyak bicara. Lawan saja. Saat kau terbaring di ranjang rumah sakit, mungkin aku akan berbaik hati dan mengirimkanmu suplemen. Hahaha. Ling Feng berkata sambil menggertakkan giginya. Mari kita mulai. Ling Xiao tidak lagi terlalu malas untuk mengobrol omong kosong dengan Ling Feng. Targetnya adalah Ling Yihang. Hanya dengan mengalahkan Ling Yihang dia bisa menjadi nomor 1 di babak knockout. Nomor 1 di Aula Elit. Hanya dengan begitu Anda bisa benar-benar bangga mengenai meraih juara pertama dalam kompetisi tersebut. Sejujurnya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak terlalu percaya diri.
Ling Fei Fan terlalu kuat. Jadi kita harus terus berlatih dan meningkatkan kemampuan. Untungnya, akan ada beberapa hari istirahat setelah babak gugur, dan mungkin kita bisa membuat terobosan di beberapa aspek. Tersedak. Ling Feng telah menghunus pedang panjangnya, dan meskipun tampak seperti pedang biasa, pedang itu tetap membuat banyak orang bergidik. Suara mendesing. Pedang panjang itu menusuk Ling Xiao dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemampuan fisik Ling Feng juga tampaknya tidak lemah. Sebaiknya kau gunakan Gangki Mu sesegera mungkin, kalau tidak kau tidak akan punya kesempatan. Ling Xiao hanya ingin mencoba bagaimana rasanya bertarung melawan seorang pendekar dengan energi yang kuat. Pertempuran-pertempuran sebelumnya terlalu membosankan dan tidak menantang baginya. Kamu belum memenuhi syarat. Ling Feng tidak memiliki banyak Gangki. Hanya 10% dari Zenki dari meridian pertama yang terkondensasi menjadi Gangki. Jadi, dia sebenarnya tidak berani menggunakannya lagi. Tentu saja, menurutnya, Ling Xiao tidak layak untuk membiarkannya menggunakan Gangki. Dengan pedang Willow Angin Bertiup, milik Zhou Chen dan keterampilan tubuh tingkat lanjut Dacheng, dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengalahkan Ling Xiao. Tersedak. Bayangan pedang aneh tiba-tiba menusuk Ling Xiao dari bawah. Perubahan ini begitu cepat sehingga Ling Xiao merasa sedikit terkejut. Tentu saja, itu hanya kecelakaan. Namun, semua orang yang menyaksikan kejadian itu berseru, mengira bahwa Ling Xiao akan dikalahkan. Ling Xiao hanya terlihat acuh tak acuh, mengulurkan tangan kanannya, dan sudah menggenggam ujung pedang dengan dua jarinya. Gulungan. Zenki menyembur keluar dari ujung jarinya, dan dengan kejutan tiba-tiba, Ling Feng merasakan tangan kanannya mati rasa. Pedang panjang itu jatuh ke tanah, dan dia juga mundur beberapa langkah. Ini terlalu kuat. Dia mengalahkan Ling Feng dengan begitu mudah. Semua orang terkejut. Ling Xiao masih berdiri di sana dengan tenang. Ling Feng tampak sangat malu. Sudah kubilang, jangan gunakan Gangki, kau tidak punya peluang sama sekali. Ling Xiao berkata dengan ringan. Ling Xiao ini benar-benar kutu buku. Sungguh mengerikan. Wasit itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir. Awalnya dia mengira Ling Feng cukup kuat dan jenius, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dihancurkan secara perlahan oleh Ling Xiao tanpa menggunakan Gangki. Feng gunakan Gangki, tidak perlu menahan diri. Suara Ling Shisan terdengar lantang. Ling Feng mengambil pedang yang tergeletak di tanah, menatap Ling Xiao dengan dingin dan berkata, dengan Gangki, kecepatan dan kekuatan semua gerakanku akan meningkat beberapa kali lipat, dan kau pasti akan kalah. Aku baru saja mendengar hal yang sama, tidak perlu bertele-tele, lakukan saja dengan cepat. Seandainya dia tidak ingin mengasah kemampuan bertarungnya dalam pertempuran ini, Ling Feng bisa saja mengalahkan Ling Feng sekarang tanpa memberi Ling Feng kesempatan untuk menggunakan Gangki. Lagi pula, pendekar bela diri tingkat ketiga masih belum bisa menggunakan Gangki secara bebas, dan sedikit yang mereka gunakan akan menghasilkan energi yang lebih sedikit. Berbeda dengan mereka yang berada di tingkat keempat bela diri, di mana energi sejati sepenuhnya diubah menjadi Gangki dan dapat dipulihkan secara otomatis. Seperti yang diharapkan, Ling Feng tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan melepaskan Gangkinya. Sebuah pedang terhunus. Ling Xiao hanya memiringkan kepalanya berdasarkan pengalaman, dan energi pedang itu benar-benar menembus sepotong pakaiannya. Pedang yang sangat cepat. Pedang yang sangat aneh. Ini benar-benar telah menghasilkan perubahan kualitatif. Ling Xiao tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia tahu bahwa Ling Feng tidak lagi bisa dikalahkan hanya dengan mengandalkan Man Yu Jin dari alam transformasi. Menambahkan, teknik energi kekerasan pun tidak ada gunanya. Metode rahasia, Qi Jue yang dahsyat, paling efektif selama tahap kebangkitan, yaitu di bawah tingkat ketiga seni bela diri. Setelah Qi berubah menjadi Gang, efeknya tidak akan terlihat jelas.
Jika kamu menembus level keempat seni bela diri dan memasuki tahap Gangki, kamu akan kehilangan semua efeknya. Jadi, Ling Xiao sebenarnya tidak ingin terlalu sering menggunakan metode rahasia ini, yang tidak memiliki banyak potensi. Untungnya, setelah teknik udara pecah ditelan oleh Kung Fu Iblis Sapi, Kung Fu Iblis Sapi memiliki efek aura dahsyatnya sendiri. Tidak peduli jenis seni bela diri apapun, jika dilakukan melalui Kung Fu Iblis Sapi, kekuatannya akan meningkat 20 hingga 30%, yang tidak buruk. Lumayan bagus. Kamu sebenarnya bisa menghindari salah satu gerakanku. Kamu hebat, tapi kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Ling Feng awalnya mengira dia bisa mengalahkan Ling Xiao dengan satu pedang. Tetapi siapa sangka pedang itu hanya menembus sebagian kecil pakaian Ling Xiao. Ada sedikit kemarahan di wajahnya, dan pedang panjang itu kembali bergetar. Bayangan pedang itu seketika berubah menjadi beberapa cahaya pedang, menusuk Ling Xiao dari berbagai sudut seperti tongkat anyaman. Tidak hanya itu, gerakan pedangnya belum selesai. Biarkan angin meniup pedang Willow. Liu adalah langkah yang cerdas. Feng adalah jurus rahasia dan jurus mematikan. Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa ada angin sepoi-sepoi yang bertiup di antara lapisan-lapisan anyaman rotan.